Cristiano Ronaldo, seperti yang kita tahu, merupakan salah satu pesepak bola yang terkenal akan aksi sosialnya. Gak perlu dijelaskan lagi betapa pedulinya Ronaldo bila berurusan dengan hal-hal kemanusiaan. Ya, di luar dari segala kontroversi yang pernah dilakukan oleh Ronaldo, harus diakui, CR7 bisa menjadi representasi dari sebuah kedermawanan, di mana segala aksi sosialnya jelas layak dijadikan teladan dan patut untuk ditiru. Tentu Ronaldo bukanlah pemain yang gemar koar-koar soal memberi bantuan, di mana ia adalah tipe orang yang gak pandang bulu dan lebih suka melakukan hal nyata. Dan jika kalian bertanya, kok Ronaldo diam saja soal isu Israel-Palestina? Percayalah, CR7 jelas tak seapatis itu. Dirinya pasti sudah memberikan bantuan, namun ya tadi, gak usah berkoar-koar, karena nantinya itu akan terpublis dengan sendirinya. Nah, berkaca dari hal tersebut, udah banyak kok contoh-contoh yang membuktikan soal gimana baiknya Ronaldo jika sudah bersinggungan dengan kemanusiaan. Dan berikut adalah beberapa contoh kebaikan Cristiano Ronaldo yang layak untuk dijadikan teladan dan patut untuk ditiru. Ketika wabah COVID-19 melanda dunia, Cristiano Ronaldo jelas tak tinggal diam. Ronaldo tergerak hatinya untuk membantu sesama yang terdampak. Salah satunya adalah memotong gajinya di klub guna disumbangkan. CR7 diketahui ketika itu rela memotong gajinya pada bulan Maret, April, Mei, dan Juni ketika masih di Juventus. Totalnya ada sekitar 3,8 juta pounds. Kala awal pandemi melanda, Ronaldo juga tercatat pernah bekerja sama dengan agennya, Jorge Mendes, untuk menyumbangkan kurang lebih sebesar 1 juta pounds ke beberapa rumah sakit yang ada di Portugal. Pada tahun 2011 lalu, Ronaldo dianugerahi sepatu emas Eropa yang diraihnya setelah mencetak 40 gol bersama Real Madrid. Meskipun ketika itu, Los Blancos hanya bisa finish di urutan kedua La Liga dan tersingkir di semifinal Champions League. Nah, alih-alih menyimpan penghargaan itu di ruang pialanya yang sudah penuh sesak, Ronaldo memilih menjualnya untuk kegiatan amal. Sepatu itu dilelang dan menghasilkan 1,2 juta pounds. Dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah sekolah di Gaza, Palestina yang dilanda konflik perang berkepanjangan. Cristiano Ronaldo juga ternyata dahulu pernah menjual salah satu trofi Ballon d'Or miliknya, tepatnya yang ia raih pada tahun 2013 silam. Trofi Ballon d'Or milik pesepak bola Portugal itu dilaporkan laku terjual mencapai 600.000 euro atau sekitar 9,32 miliar rupiah. Nah, trofi Ballon d'Or tersebut dibeli dalam acara pelelangan dalam kegiatan sosial, di mana uang hasil penjualan dari trofi Ballon d'Or tersebut kemudian disumbangkan ke sebuah badan amal asal Amerika Serikat yang selama ini menangani anak-anak dengan penyakit kritis, yakni Make-A-Wish Foundation. Saat ini Ronaldo sendiri tercatat sebagai duta besar untuk 3 badan amal utama, yakni Save the Children, UNICEF, dan World Vision. Ya, bertindak sebagai duta anak, Ronaldo pernah menyampaikan pesan dukungannya pada anak-anak penderita leukemia yang ditemuinya dalam pidato kemenangan Ballon d'Or-nya di tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2016, ia juga pernah merekam pesan kepada anak-anak yang terkena dampak konflik di Rusia. Ia mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan sejati dan bahwa saya bersamamu, kata CR7. Pada tahun 2013, Ronaldo terpilih masuk sebagai UEFA Team of the Year dan berhak mendapatkan bonus sebesar 89.000 pounds atau sekitar 1,7 miliar rupiah dari UEFA. Tapi alih-alih menggunakan bonus itu untuk kepentingan pribadi, ia malah menyumbangkannya ke Palang Merah Internasional. Setahun kemudian, mega bintang asal Portugal itu berhasil memimpin Real Madrid dalam meraih La Decima.
Kemenangan ke-10 Champions League mereka membuat Ronaldo berhak menerima bonus 450.000 pounds atau sekitar 8,9 miliar rupiah dari Los Blancos. Tetapi sekali lagi, Ronaldo memutuskan untuk tidak mengambil dana itu. Ia memberikan dana itu ke 3 badan amal, di mana ia menjadi duta, yakni UNICEF, World Vision, dan Save the Children. Hal yang sama juga dilakukan Ronaldo ketika menyisihkan bonusnya dan gajinya untuk membantu korban bencana di Nepal pada April 2015. Ketika itu, Ronaldo dilaporkan telah memberikan 5 juta pounds untuk dana bantuan bencana yang disalurkannya lewat yayasan Save the Children. Tentu kita masih ingat cerita Ronaldo dan Martunis yang ketika itu jadi korban tsunami Aceh 2004. Ya, Martunis sendiri seperti yang kita tahu telah diangkat Ronaldo menjadi anaknya usai sang bocah harus hidup yatim piatu karena bencana tersebut. Lalu ada kisah yang datang dari ibu kota Lebanon, Beirut. Ya, ketika itu ada penggemar Real Madrid yang bernama Haidar yang menjadi yatim piatu ketika orang tuanya meninggal karena jadi korban bom bunuh diri. Nah, setelah mendengar cerita itu, Real Madrid mengundang bocah itu ke klub dan video mengharukan muncul dari Ronaldo ketika menghibur anak muda itu. Terlihat Ronaldo yang memeluk anak muda itu saat dia menangis karena senang bertemu dengan pahlawannya. Berawal dari pengalaman yang dialami ibu kandung Ronaldo yang selamat dari kanker payudara pada tahun 2007, Ronaldo akhirnya melakukan hal besar sebagai rasa terima kasih kepada pusat perawatan di Portugal yang merawat ibunya, di mana Ronaldo diketahui turut menyumbangkan uangnya di pusat perawatan itu sebesar 120.000 pounds atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Selain itu, Ronaldo juga menanggung biaya pengobatan untuk banyak pasien kanker di tempat itu. Kepedulian lain Ronaldo akan kanker antara lain adalah membantu penggemarnya, yakni Nuhuzat Gulian, seorang anak berusia 9 tahun dengan kanker stadium akhir pada tahun 2009. Dia mengirim seorang sopir dan membawa dia dan keluarganya untuk menonton pertandingan di Madrid. Ronaldo mendedikasikan golnya ketika itu untuk Nuhuzat dan memberinya baju pertandingannya sesudahnya. Dia kemudian menawarkan untuk membayar semua pengobatan bocah tersebut yang menelan biaya tidak sedikit. Namun setelah lebih dari 1 tahun dibantu Ronaldo, Nuhuzat akhirnya meninggal dunia pada Maret 2013. Hal lain, yakni Ronaldo bersama istrinya, Georgina, juga pernah diam-diam membantu membayar pengobatan kanker seorang anak muda Portugis, Thomas, yang didiagnosis menderita neuroblastoma, sejenis kanker langka pada September 2019. Ya, sebenarnya masih banyak hal yang mungkin dilakukan Ronaldo untuk membantu sesama, seperti donor darah misalnya. Namun terlepas dari itu semua, kita belajar bahwa segala hal yang terpenting di dunia ini adalah bagaimana untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Mungkin ada orang yang hubungan dengan Tuhannya bagus, namun apatis kepada sesama manusia. Begitu pula sebaliknya. Intinya, hidup kemungkinan bakal jauh lebih indah apabila kita bisa menyeimbangkan dan melakukan segalanya sesuai dengan porsi serta kapasitas yang dimiliki. Gak usah ngoyo jika itu dirasa memberatkan. Lakukan hal yang sesuai kapasitas kita. Dengan begitu, mental dan pikiran kita mudah-mudahan bisa selalu terjaga dengan baik. Oke?